Oke, thank you ya Bang udah mau luangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol kita malam ini. Sebenarnya ini kita, biar teman-teman tahu ya, ini record kita yang kedua gitu. Kemarin kita coba record, tahu-tahu di tengah jalan baterai kameraku habis. Mohon maaf Bang atas ketidakprofesionalan ini. Gak Jadi apa-apa. kita nggak apa-apa lah Bang ya, agak sedikit ngulang ya. Jadi gini Bang, Abang pasti udah lihat lah videoku yang kemarin ya, yang tiba-tiba trending itu tuh. Iya, Curhat luar begituan biasa doang itu. trending gitu. Di sana kan ada banyak komen, jadi kayaknya seru tuh kalau kita coba bahas beberapa keresahan-keresahan teman-teman kita juga ya. Dan aku rasa memang kita juga pernah ngalamin itu gitu. Tapi sebelum ke sana, kayaknya kita ngobrolin dulu tentang dari abang dulu deh. Mungkin dari komunitas yang abang bina selama ini, PHP Indonesia. Itu dulu gimana sejarahnya bang? Oke, ini komunitas sebenarnya udah lama banget sih dibikinnya. Sebenarnya itu sudah dari tahun 2008 sama Om Rama Yurindra yang bikin sama Sony Kurniawan. Mereka pentolan banget lah zaman zaman itu gitu ya. Mereka initiate bikin komunitas. Nah, saya sendiri itu baru masuk tahun 2012. Ya nggak ada planning sesungguhnya sih, saya di komunitas nggak, ya kepingin, ya pingin kenal-kenalan aja lah ya, seperti orang baru baru masuk dunia teknologi, kayaknya kalau nggak ada teman untuk tempat bertanya, nah itu saya gabung di sana. Tahun Kebetulan berapa itu itu di bang? tahun 2012 ya, itu saya mulai gabung. 2012. Nah, ya Oke. waktu itu ada event di Microsoft, itu event berkesan banget, itu event itu karena memang datang semua tuh petinggi-petinggi dari orang-orang PHP lama itu, kayak Om Luri, Om Remo, Iya. ya orang-orang lama. Nah, kayak gitu udah dari situlah Legend saya semua tuh. oh, legend semua. Legend semua. Legend semua, aduh memang luar biasa. Nah, Sekarang apa nama posisinya bang di PHP Indonesia? nah kalau di PHP Indonesia sekarang mereka sih nyebutnya Head of Executive gitu. Itu saya pegang Head sejak of tahun 2015. Oke. Diserahkan ke Tapi saya. walaupun judulnya PHP, tapi sebenarnya kalau kulihat makin ke sini kan yang dibahas itu nggak hanya PHP doang kan. Memang startnya mungkin awalnya PHP, udah keburu terkenal mungkin ya kan. Tapi teknologi kan berkembang ya. Akhirnya tetap juga yang ya semua akhirnya jadi dibahas juga gitu. Karena Iya, karena udah saya berangkat nggak dari cukup. kesadaran sih Bang. Jadi waktu itu saya ngerasa bahwa kita kalau di teknologi kayaknya nggak akan mungkin cuma ngomongin satu stack sih. Dalam Iya, prakteknya benar. juga orang akan campur-campur. Mau pakai PHP pun dia pasti akan bergantung sama database. Dia akan Iya, iya. ngomongin soal OS. Apalagi kalau mereka sudah mulai ngomongin front end, back end, mobile. Ya akhirnya saya merasa bahwa ya udahlah, PHP Indonesia jadi semacam grassroots community. Jadi ketika orang mau gabung ke teknologi, udah gabungnya di PHP Indonesia deh, kamu dapat aneka macam-macam di sana. Tapi kalau misalnya nanti kamu mau bergabung ke lebih spesifik teknologi, ya udah nanti saya arah-arahin sini, kamu mau ke Laravel, mau ke React, mau ke Node.js, kemana gitu, gitu sih Iya, jadinya. keren tuh. Eh, Mungkin kan ada beberapa teman ya mungkin belum tahu gitu atau pengen join. Nanti itu ke kemana bang? Mostly sih komunitas PHP Indonesia ada di Facebook, tetapi juga kita juga aktif di Telegram. Di Telegram ada grup namanya PHP ID for Student, memang cukup ramai di sana. Karena memang saya tujukan untuk student yang mungkin kalau mereka nanya di grup agak gimana gitu ya, terlalu Iya, iya. takutnya. Nah, jadi saya sengaja kasih highlight for studentnya, jadi mereka lebih feel free untuk nanya, dan di sana juga cukup ramai. Dan Sip, ada sip, aneka sip. grup-grup lainnya gue juga, ada yang kedaerahan misalnya, kayak di Medan juga ada, terus di Ada Padang. PHP ya, Medan iya betul. per regional ya. Regional. Oke, nanti aku linknya aku izin taruh di deskripsi video bang ya, supaya Boleh. teman-teman bisa nanti join juga di sana. Tapi yang menarik nih bang ya, beberapa tahun terakhir kan abang sering buat live streaming, terlebih semenjak pandemi, ya kan. Iya. Dan aku pikir awalnya dulu ya ini cuma sekali dua kali, tapi kok makin rutin gitu kan. Aku lihat konsistensi abang buat itu kan waduh, ini abang ini ada aja ya masih energinya ya gitu. Apalagi kalau bulan puasa, ini bulan puasa abang tiap hari kan live streaming. Tiap hari. Ya itu Luar bermula biasa. dari
ide, sebenarnya temen yang kasih ide, karena begitu masuk pandemi kan kita tiba-tiba semua komunitas IT langsung tiarap gitu, semua Benar. kembali ke rumah, nggak bisa bikin kegiatan ketemu-ketemu gitu. Ya sudah, Iya. ada teman yang pengurus yang kasih rekomendasi, ayolah kita bikin webinar aja untuk ngisi. Ya saya sih perkiraannya tadi kan ya paling juga akhir tahun sudah selesai nih pandemik Iya. 2020 kan. Ya udah bikin-bikin aja lah gitu. Loh 2021 masih berlanjut, ini gimana nih? Udah ditanya. Jadi kita mau lanjut. Ya udah lanjut aja deh. Ya udah, jadi 2021 itu dilanjut. Cuman saya berpikir di 2021 itu ini kayaknya bagus juga untuk dibikin profesional. Akhirnya maksudnya saya pingin kontennya di deliver dengan lebih baik gitu ya. Jadi saya coba belajar. Akhirnya sambil saya belajar juga sih. Jadi akhirnya 2021 itu saya jadi sedikit lebih paham dengan dunia streaming, video, audio itu. Jadi ada unsur belajarnya. Makanya kenapa saya semangat itu, mungkin kalau mau ditanya alasannya itu, karena saya ingin belajar gitu. Ini tadinya dunia Ada yang mau programming. diulik ya? Nggak ada yang mau diulik gitu. Coba sana, coba sini, coba ini, coba tambah ini, tambah itu. Akhirnya ada. Jadi streaming itu sebagai sarana saya untuk belajar. Jadi begitu. Sambil melepas cerita. stres lah ya. Ada yang mau kita Sambil ulik juga. sambil melepas stres. Jadi Kontribusi gitu juga komunitas. Jadi semuanya dapat ya. dapat. Mungkin kita itu per video lah ya, atau acara kan sama aja sebenarnya, satu acara satu video. Itu udah berapa bang sejauh ini? Ini sudah masuk ke edisi ke 194. Jadi setahun 52. Berapa, Bang? 194. Kalau 2 tahun, setahun kan cuma 54 minggu, 2 tahun berarti 100 berapa tuh? 108 gitu. Ini ya berarti seminggu sekali lah minimal. Waduh, sadis. Sadis. Termasuk aku juga kan pernah ngisi sekali ya. Iya betul. Iya benar, yang di edisi bulan Ramadan tuh, yang tahun lalu Iya. 21 hari berturut-turut tuh. Nah, tahun Iya. ini saya lebih sedikit cuman 15 hari berturut-turut. Gitu. Udah abang hapus nggak videoku kemarin? Enggak dong, ada masih. Enggak. Cuma masalahnya waktu itu saya belum uploadnya ke channel saya waktu itu. Masih Iya, di iya. Facebook. Jadi gitu. Karena itulah kenapa saya pikir, aduh ini video ini kontennya bagus-bagus, sayang banget gitu. Maksudnya ini pembelajaran yang berlaku untuk periode yang cukup lama. Kenapa nggak ditaruh di YouTube aja? Ya, itulah. Jadi mulai seri 100 ke atas udah mulai di YouTube. Oh, 100 ke atas yang udah ada di YouTube ya. Tapi yang sebelumnya kan aku ingat ada reponya tuh, yang iya, ada. di list semua. Sama itu yang buat dulu siapa teman kita yang di Topet, Irfan Maulana. Irfan Maulana. Ya dia kan yang initiate kan. Iya, dia yang bikin. Kayaknya kapan-kapan kita aja ngobrol juga deh dia. Oh, Dia juga perlu banget. Iya betul. asik tuh di komunitas tuh. Asik banget dia memang. Oke bang, banyak hal sih kalau soal cerita komunitas ini. Waduh, apalagi sama Bang Peter ya. Tapi jujur nih bang ya, aku terinspirasi buat komunitas salah satunya juga karena abang. Thank you. Kita dari daerah pasti kan ngelihat ke Jakarta dong. Iya. Jakarta apa gimana ya? PHP Medan waktu itu udah ada gitu. Oh, kalau ada Medan berarti ada kota lain. Aku cari. Oh Bang Peter ya. Pas lihat fotonya dan namanya, ini kayaknya bule nih. Ya kan? Belakangan baru tahu dari mana. Ya, aku pikir pernah juga aku lihat lagi video foto-foto abang. Oh, kayaknya nggak bule 100%. Mungkin dia keturunan gitu kan. Baru kita ketemu waktu di acara PHP 2018 kan di Medan. betul. Itu pertama kali ketemu kan. Betul. Tapi udah sering kontak kan. Sudah. Yang pertama kali abang ke Medan aku nggak bisa datang acara itu. Tapi yang ini aku yang juga kedua. ngisi. Ke dia, wih, humble juga ternyata abang ini ya gitu. Ya dari situlah aku banyak belajar karakter-karakter leader di komunitas itu biasanya memang membumi sih ya. Membumi, padahal kalau dilihat kontribusi mereka itu waduh gila luar biasa konsistensinya selama beberapa tahun gitu. Padahal nggak ada yang bayar loh. Nggak ada yang bayar. Murni ya memang mau melayani gitu. Ya. Ya itu mungkin salah satu bang. Jadi secara nggak langsung akhirnya aku terinspirasi dan aku membuat lagi di Medan dan segala macam sesuai ceritaku kemarin. Akhirnya dampaknya lebih banyak lagi ke orang gitu kan. Jadi banyak impact lah menurutku. Oke bang,
kita bahas yang video kemarin, komen-komennya ya, keresahan-keresahan itu ya. Oke. Yang pertama, banyak fresh graduate atau masih pemula mungkin ya, karena konsep di sini pemula kan nggak selalu yang baru tamat, mungkin ada juga yang switch karir, ya kan, dia udah kerja sebelumnya di mana, dia mau jadi programmer gitu, dia udah mungkin udah belajar segala macam, udah kuliah, banyak yang curhat, susah cari tempat, nggak ada yang mau nerima kalau pengalamannya nggak ada. Di job requirement pengalaman 1-2 tahun. Lah baru tamat kemarin sore. Mau dari mana pengalamannya gitu. Itu Iya, gimana betul. menurut Abang? Iya, ini memang jadi cerita yang terjadi udah beberapa tahun terakhir ini. Memang anak-anak fresh grade itu pusing gitu mau cari kerja. Tapi memang saya nggak bisa salahin siapapun gitu ya. Karena ini memang harusnya jadi challenge kita bareng-bareng lah, kita di komunitas gitu, bagaimana cara untuk solving problem ini. Nah, yang saya lihat sih memang kalau teman-teman yang yang fresh grade sebetulnya sudah agak terlambat kalau mereka sudah lulus. Yang perlu kita mau selamatkan justru mereka yang masih kuliah sebenarnya. Justru kalau mereka masih kuliah, kesempatan mereka itu masih ada. Nah, dalam pengertian gimana cara kita nyelamatin mereka, saya selalu menyarankan ke teman-teman yang masih kuliah itu untuk ayolah please, kamu juga harus menyelesaikan kuliahmu, tapi kamu jangan cuma terkurung di kotak yang segi 4 itu kampus namanya gitu. Ya. Jangan juga cuma ada di situ. Kamu juga mesti lihat-lihat gitu, mempersiapkan dirimu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di market. Jadi saya selalu suggest mereka untuk gabung di komunitas mana aja deh, banyak kok, bukan cuma PHP Indonesia, tetapi di komunitas di mana dia bisa tahu perkembangan teknologi yang lagi terjadi sekarang, kebutuhan di marketnya kayak gimana. Paling tidak kan dia juga nggak terlalu asing dengan istilah-istilah yang mungkin orang kita sendiri udah mungkin tahu, cloud lah gitu, DevOps lah, network dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang memang benar-benar kepake di market. Jadi setidaknya dia punya visi untuk menjalankan proses belajarnya itu selain di kampus dia juga mulai kenal. Nah, dengan demikian begitu dia lulus, setidaknya dia nggak akan mengalami kesulitan ketika akan masuk ke market. Nah, kalau yang sudah keburu lulus nih, udah pusing duluan nih, kok saya nggak pernah bisa diterima nih. Nah, ini yang repot nih memang. Saya selalu menyarankan mereka ya, bisa nggak sih kamu bisa kerja di perusahaan IT mana saja, either jadi IT support dulu gitu ya Bang. Jadi IT support kan nggak masalah, itu kan bukan pekerjaan ya meskipun mungkin gajinya nggak seberapa gitu karena mungkin technical support dan apa. Tetapi setidaknya mereka juga akan ada kesempatan untuk lihat-lihat nih, wah sambil saya perbaiki komputer orang gitu saya juga belajar, oh ternyata sekarang di teknologi kita lagi bahas soal ini. Nah, setidaknya dia ada kesempatan lah, ada duit untuk membiayai dia punya kebutuhan baru untuk belajar teknologi yang lebih sekarang, begitu sih mungkin Bang. Oke Bang, kayaknya yang tadi juga aku setuju sih ya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika masih kuliah contohnya atau mungkin lagi sekolah yang SMK ya, mereka mempersiapkan diri. Mungkin cara yang paling gampang gabung dengan komunitas. Gabung dengan komunitas ini memang nggak serta-merta langsung mengupgrade skill, tapi menambah teman. Karena di sana kan biasa orang lebih ramah kan. Ya, betul. Itu faktor X menurutku di karir ya. Networking. Aku ke Jakarta, Betul. upgrade karirku di sana di komunitas. Waduh, itu semua pengaruh besarnya karena networking. Memang skill harus tetap diupdate gitu. Karena aku percaya gini, peluang itu memang nggak selalu ada, tapi kita harus persiapkan diri. Jadi ketika ada peluang, bertemu dengan persiapan, wah jadi tuh barang. Oke Bang, itu menarik, kita lanjut nih. Itu tadi yang belum bekerja, sekarang yang sudah bekerja. Jadi banyak juga nih kan curhat-curhat teman-teman kita, mereka merasa under appreciated, mereka ada yang merasa underpaid. Menurut Abang seperti apa sih harusnya apresiasi ke programmer itu gitu?
Iya, ini juga jadi curhatan. Memang ini yang masuk ke pertanyaan-pertanyaan abang itu memang ini benar-benar apa yang mereka alami tuh, Pak. Dan kita alami juga sebenarnya. Oh iya, kita alami juga. Iya benar-benar sih. Cuma mungkin perspektifnya nih mungkin lebih ke perspektif gimana sih kamu memandang. Nah, ini yang mungkin yang menjadi persoalan perbedaan antara kita dengan mereka yang merasa under appreciate atau underpaid gitu ya. Terus terang kalau kita dibilang bahwa kita juga pernah ngalamin underpaid, rasanya pernah lah Bang, saya juga pernah ngalamin gitu. Pasti. Saya pernah gaji UMR gitu loh, pernah. Di bawah UMR pernah gitu. Tapi ya mungkin karena zaman itu saya pejuang, saya ini boleh dibilang nih pejuang sih beneran. Abang kan tahu, banyak juga yang saya sudah sering di mana-mana. Saya ini nggak lulus kuliah manapun, nggak ada graduate apapun. So kalau misalnya saya bisa survive itu kan berarti saya pejuang nih. Nah jadi motivasinya waktu itu oke lah, kita merasa bahwa kita ini under appreciate, underpaid. Tapi itu kan sebenarnya cuma mindset. Tapi persoalannya bisa nggak sih sebenarnya kita keluar dari prinsip dari mindset itu, ada nggak caranya? Harusnya dikembalikan ke tujuan hidup dari masing-masing yang bersangkutan, karena ini nggak pernah ada case yang benar-benar solusi yang benar-benar generik untuk semua masalah sih. Kalau kita bicara under appreciate, emang appreciate seperti apa yang kamu mengharapkan gitu ya? Karena ini kita bekerja dengan orang bos, orang gitu ya, kita bekerja dengan orang. Bos juga beraneka ragam nih, atasan kita juga beraneka ragam sifatnya. Apakah dia cukup fair nggak sebenarnya memperlakukan kita gitu ya? Kalau memang enggak, ya mungkin wajar lah kalau kita mungkin memutuskan untuk saya emang nggak betah di sini, bos model kayak gini nih, kasih kerjaan melulu tapi saya nggak pernah dihargai, ya mungkin bisa terjadi. Tapi kan tidak dalam banyak kasus sih sebenarnya ya, karena saya sebenarnya melihat bahwa mostly atasan kita sebenarnya juga dengan segala kekurangannya dia sebenarnya biasanya perhatian sama kita sih sebenarnya ya. Gitu Bang. Nah, jadi harusnya mindsetnya yang dirubah dulu gitu ya. Jadi kita bisa aja sebenarnya kalau misalnya kita under appreciate gitu, oke lah, boleh nggak kamu pertimbangkan untuk coba cari tempat yang lain, atau dia tanya-tanya ke perusahaan yang lain, kamu memang diperlakukan di sana seperti apa. Jadi jangan sampai dia menyalahkan dirinya sendiri dengan kondisi yang dia alami, karena itu harusnya ada solusi dari setiap masalah gitu ya, baik under appreciate maupun underpaid tadi gitu Bang. Gitu sih menurut saya. Setuju. Memang benar sih, mungkin kita ngalami hal yang sama tapi cara pandang kita beda gitu kan. Kalau under appreciated mungkin orang ini kan perasaan ya, aku merasa tidak dihargai gitu kan, nggak ada hitungannya gitu. Tapi aku rasa bisa dikomunikasikan lah. Salah satu kelemahan kita programmer Bang, hubungnya communication skill kita kan nggak terlalu bagus. Setuju nggak Bang? Iya, setuju banget. Di tingkat tertentu baru dia diminta harus upgrade communication skillnya di leader, manager dan segala macam. Ketika dia masih di level ya mungkin sampai senior juga nggak terlalu diminta kan. Tapi aku pikir skill untuk berkomunikasi itu perlu. Kita perlu menyuarakan itu dengan ya tentunya dengan cara yang lebih elegan lah ya. Tidak harus dengan protes atau dengan segala macam gitu kita ajak bicara. Memang nggak semua tempat kerjaan itu menurutku ya bisa memenuhi mungkin keinginan kita gitu kan. Karena ya banyak faktor gitu. Jadi di sini kan sebenarnya keduanya menurutku punya kekuatan masing-masing. Kita juga sebagai pekerja bisa memutuskan apakah memang kita layak di sini. Ya, yang pemberi kerja juga sama gitu. Dan untuk underpaid, ya aku juga ngalami sih Bang ya. Apalagi di daerah Bang, waduh. Ya. Tapi kalau yang aku pelajari ya, sebenarnya pada waktu itu aku hanya coba bersyukur aja gitu. Dan aku punya prinsip gini, oke lah mungkin di tempat aku sekarang mungkin aku nggak bisa dapat banyak ya karena kondisinya begini gitu, tapi aku harus tetap update skill, aku harus tetap update networkku gitu. Dan akhirnya ada satu masa itu terbayar gitu, yang aku merasa underpaid itu bertahun-tahun itu terbayar gitu karena udah sangat jauh jaraknya kan. Jadi memang di sini
butuh kesabaran juga, iya gitu kan. Eh, Oke, kita lanjut bang. Jadi perspektif dan komunikasi, ya bersyukur. Itulah intinya bang ya, untuk underpaid dan underappreciated. Oke, itu tadi udah masuk kerja, katakanlah dia aman-aman aja nih. Aman-aman aja, dia bekerja seperti biasa. Tapi setelah sekian kurun waktu, dia merasa skillku nggak tambah ya, gitu. Aku harus gimana ya? Padahal aku udah, kapan lagi aku belajarnya? Sementara ini juga kerjaan udah banyak, gitu. Eh, Ya mungkin itulah curhatan-curhatan teman-teman kita. Gimana menurut abang? Oke. Kalau kita bicara skill upgrade, sebenarnya skill upgrade itu pasti ada something yang memicu itu bang, biasanya. Maksudnya gini, dia sekarang sudah bekerja, terus sudah mulai merasakan ya pengeluaran sebenarnya. Ini hubungannya sama income yang dia terima terhadap apa yang dia inginkan. Dibutuhkan mungkin oke, dia sudah bisa terpenuhi, tetapi mulai ada kebutuhan-kebutuhan yang saya kan butuh nikah nih, saya kan butuh berkeluarga nih, tapi berarti saya butuh gaji gede dong. Kalau saya butuh gaji gede, berarti saya mesti naik tingkat, naik level. Kalau saya mesti naik level, berarti saya mesti naikin skill. Itu kan jadi bahan pemikiran begitu dia. Jadi seiring berjalannya waktu tuh dia jadi akhirnya berpikir bahwa kayaknya saya mesti skill upgrade. Nah, mostly yang saya perhatiin di teman-teman kita di developer, skill upgrade yang mereka di benaknya mereka itu umumnya ada yang merasa bahwa saya menguasai satu teknologi, saya akan menguasai ini akan lebih dalam lagi. Jadi dia akan jadi lebih, istilahnya lebih dalam lah. Wah, saya ini kayaknya teknologi yang saya pakai ini kurang laku di market nih. Dengan skill yang di bahasa programming lain ini bayarannya lebih tinggi. Nah, itu satu konsep pemikiran yang umum juga terjadi ya. Itu it's okay. Tetapi ada juga yang berpikir dalam skill upgrade dalam pengertian berarti saya mesti naik level nih, jabatan gitu. Mungkin dari junior jadi middle jadi senior. Atau untuk orang-orang tertentu, saya mesti pegang departemen nih atau pegang satu squad gitu kalau misalnya di itu, karena biasanya akan dapat income yang lebih karena tadi hubungannya tadi. Nah sekarang bicara skill upgrade nih, gimana caranya nih? Dari pengamatan yang saya lihat ini sebenarnya banyak sekali teman-teman developer yang merasa bahwa untuk meningkatkan skill upgrade-nya mereka hanya butuh untuk meningkatkan skill dari apa ilmu yang dia sudah dapat. Kalau dia di programming, dia akan menguasai programming aja. Saya agak berasa bahwa kayaknya kurang terlalu pas juga, bahwa ketika kita mau skill upgrade, harusnya kita merasa bahwa kita juga harus mempelajari skill-skill yang lain yang mendukung yang mendukung skill utama kita. Gimana saya nggambarinnya ya? Mungkin lebih mirip ke piramid gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau bangun piramid itu kan berarti untuk dia makin tambah tinggi, berarti kita mesti dorong yang di atas itu di bawahnya makin lebar. Nah, skill yang dimaksud untuk di-upgrade adalah kita tetap mengusung skill kita utama, tetapi kita juga mempelajari skill-skill pendukung lainnya yang akan membuat skill utama kita makin lama makin tinggi. Jadi, kalau dia seorang developer, idealnya nih Bang, saya bicara ngomong ideal nih, dia juga harus belajar hal-hal lain seperti gimana sih sebenarnya desain itu, marketing itu bekerja, nggak usah sampai ahlinya gitu. Paling tidak dia mengerti bahwa bisnis proses itu akan jadi seperti ini. Marketing itu punya mindsetnya kayak gini. Orang finance itu mindsetnya kayak gini. Berarti kalau saya mau memperbaiki kualitas kode saya, kalau saya memahami mereka apa yang mereka butuhkan, itu akan membuat kualitas kode saya menjadi lebih baik. Karena saya berpikir seperti mereka berpikir, gitu. Jadi saya akan membuat produk yang akan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, bukan sesuai dengan apa yang maunya kita kan. Nah, itu sebenarnya skill yang paling ideal untuk kita kalau mau upgrade gitu. Jangan terlalu terkurung dengan kayaknya saya di sini aja gitu, di satu bidang ini aja. Susah malah naiknya. Jadi aku merasa memang dengan kita mengupgrade skill di bidang yang lain yang mungkin masih relevan, bahkan kadang-kadang yang nggak relevan pun bisa jadi ada hubungannya. Itu menambah value kita gitu. Jadi aku pengalaman di komunitas ya di awal-awal gitu. Ternyata aku sadar public speakingku itu zero.
storytellingku juga zero gitu. Akhirnya aku belajar. Ya benar belajar memang cari teorinya gitu. Seperti apa berbicara depan umum, terus aku praktik depan kaca. Karena kadang-kadang hanya untuk membuka acara pun aku udah gemeteran kan. Aduh aku mau ngomong apa nih? Dan itu salah satunya ya. Termasuk yang abang bilang kita harus belajar marketing dan segala macam. Itu kan membuat wawasan kita makin luas dan mempengaruhi keputusan kita itu lebih bijak nantinya kan. Mempengaruhi kualitas kode secara nggak langsung pasti. Ketika kita membuat kode itu, karena kita udah punya wawasan yang lebih luas, otomatis visi kita kan lebih jauh. Motivasi uang juga, ya menurutku umum sih ya. Aku ya, juga termasuk itu juga yang aku upgrade skill, ada switch juga kadang-kadang. Ya karena teknologi kan berubah terus ya. Oke bang, ini makin menarik nih. Sekarang kita bahas yang paling umum di setiap tahun. Ini paling umum lah, umumnya Jakarta. Bursa transfer. Wais, bursa transfer. Tiap tahun nih bang. Sekarang lagi bulan-bulannya bursa transfer ini. Iya, tapi aku jelasin dikit bang. Habis terima THR nih, sudah mulai lihat-lihat nih. Aku jelasin dulu bang, mungkin ada teman-teman kita yang belum paham konteks ini ya. Jadi kita sebenarnya minjam istilah bursa transfer dari pemain bola kali ya. Jadi umumnya di bulan menjelang Idul Fitri kan itu dapat THR ya. Nah di sana biasanya lebih gencar untuk ya mencari tim lah, saling membajak gitu. Kenapa di situ pembajakannya lebih intens dibanding bulan sebelumnya? Karena di situ mungkin sebagai employee, dia udah dapat THR nih. Kan lumayan tuh satu bulan gaji gitu. Dan nanti dari perusahaan lain mencoba mendekati, gimana terbuka nggak? Ada tawar-menawar, ada upgrade segala macam. Biar teman-teman kita tahu dulu nih konteksnya kan. Iya. Itu gimana tuh menurut abang? Sebenarnya ini ada hubungannya sama topik sebelumnya soal skill upgrade gitu ya. Upgrade ya. Jadi sebenarnya ketika kita merasa bahwa kayaknya skill kita udah nambah deh dibanding tahun lalu gitu ya. Layak nggak sebenarnya sih saya akan dibayar lebih mahal dari sekarang? Kan saya juga pengalamannya sudah banyak. Nah kan cuma ada dua cara gitu. Apakah saya akan naik secara internally di perusahaan itu, atau saya bisa lompat ke perusahaan lain untuk dapat yang lebih tinggi gitu. Dari pengalaman yang saya amati memang terus terang kalau kita mau berharap, ini kita ngomongin empiris aja pakai angka dah. Kita kalau di kantor di satu perusahaan setiap tahun tuh pasti naik 10%, itu udah pasti ya. Rata-rata kan itu mengantisipasi namanya inflasi gitu ya. Jadi inflasi kita naik gaji setiap tahun. Jadi kalau misalnya gaji kita naik 10%, sebenarnya kita nggak naik gaji itu judulnya. Iya. Jadi kalau di internal perusahaan dia naik 10%, dia itu belum naik gaji. Tetapi kalau misalnya di internal dia naik 20%, bisa jadi dia karirnya lebih baik di perusahaan yang sekarang itu. Dia masih di perusahaan kamu, saya promosi deh, karena kamu udah setahun di sini, kamu akan dikasih promosi naik 2% karena performance kamu tahun lalu bagus. 20% sudah ideal. Nah, kalau ada perusahaan yang bisa naikin secara internally dia 20%, karirnya naik. Itu menurut teori saya. Ini pandangan pribadi aja. Nah, sekarang persoalannya, berapa banyak perusahaan yang menawarkan kenaikan gaji 20%? Agak susah sih terus terang aja. Dalam banyak kasus. Saya terus terang di Podomoro mengalami itu. Jadi saya bersyukur banget waktu saya masih di Podomoro itu, karena saya naik hampir tiap tahun itu naik 2 kali setiap tahun. Jadi dari gaji awal sampai gaji terakhir saya hitung itu kalau nggak salah 3 kali lipat naiknya. Jadi itu kenapa saya betah di sana itu karena ya mereka menghargai banget apa yang saya kerjakan di sana. Jadi tahun ini naik tahun ini udah bulan ini naik bulan 3 bulan berikut naik lagi. Jadi memang ya mereka menghargai banget yang saya kerjakan di sana. Karena itu saya lama. Tetapi di satu titik saya sudah habis nih karirnya di sana. Saya mau naik level lagi sudah nggak mungkin karena sudah maksimum dari range-nya. Jadi saya bilang saya karir sini udah mentok nih. Padahal saya punya potensi masih tinggi. Jadi bagaimana caranya untuk karir upgrade dalam kasus konteks ini? Ya harus pindah kantor. Bursa transfer lah tadi itu bang. Nah sekarang kalau bursa transfer. Berarti kan ini bang,
definisi underpaid kan jadinya jadi tambah nih. Abang walaupun udah 3 kali lipat, tapi di satu titik itu jadinya underpaid. Bener gak bang? Iya. Sudah akhirnya jadi Ada underpaid di juga. satu titik tertentu, Gitu. walaupun udah tinggi kan gitu. Biar Akhirnya sudah tinggi, ya gitu. masuk bursa transfer ya. Tapi ada juga fenomena begini bang. Mungkin dia mau menerima itu kadang-kadang nggak selalu karena tawaran gaji. Satu bisa jadi karena ada motivasi teknologi. Wah keren tuh di sana. Aku bisa ngulik A, B, C gitu kan. Wajarlah jiwanya engineer memang begitu kan. Atau ada juga merasa di tempatnya sekarang ini mungkin anggapan dia kurang nyaman atau toksik atau apalah gitu kan. Aku di sini sering burnout atau yang ya banyaklah masalah di kantor atau office politik. Gitu. Akhirnya mereka memilih itu gitu. Ya, tapi saya setuju sama abang. Karena memang yang namanya karir upgrade itu tidak harus selalu dilihat dari duit sih. Karena kadang-kadang juga banyak orang yang pindah kantor nggak selalu karena melulu duit juga. Bisa karena karena atasan dia nggak nyaman banget dengan culture-nya. Jadi orang yang pindah kantor, pindah perusahaan gitu lebih kepada untuk saya pingin kerja nyaman, saya pingin kerja tenang, saya pingin kerja maksimal. Jadi dengan saya pindah perusahaan itu mungkin cara saya yang terbaik untuk karir upgrade ya, dalam pengertian saya mendapatkan yang lebih baik secara hati saya gitu, jadi lebih tenang deh kerjanya. Itu juga sebenarnya karir upgrade sih bang. Iya. Juga. Termasuk juga dalam opsinya ya. Betul. Menarik memang cerita karir upgrade ini ya. Tapi ini kan kadang-kadang standarisasinya kan udah beda-beda semua gitu kan. Kita coba bahas soal level deh. Level manajer di perusahaan A dan B itu bisa beda ceritanya. Itu ngapain yang di sana, di sini yang ngapain gitu kan. Bahkan di level-level head atau begitu beda perusahaan udah beda lagi gitu. Aku kurang tahu nih sampai kapan kita nggak punya standarisasi seperti ini gitu. Saya juga mengamati sih memang di market. Saya ngerasa bahwa sesama IT gitu ya, di perusahaan startup unicorn, perusahaan teknologi gitu, mereka pasti akan punya gaji yang lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan non teknologi gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang bukan non teknologi sih sebenarnya. Perusahaan yang mungkin mereka punya usaha lain tapi memanfaatkan teknologi untuk mempercepat mereka punya proses bisnis. Nah, secara jujur saya sih terus terang nggak pernah masuk perusahaan teknologi kalau saya. Jadi saya nggak pernah tahu mereka gaji di sana berapa banyak sih sebenarnya. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang non teknologi, nah saya malah kenyang banget di perusahaan-perusahaan non teknologi. Ya di real estate gitu, di retail, apalagi sekarang manufaktur gitu. Jadi saya udah ngalamin tuh dan ngelihat. Nah kalau bicara layak nggak sih sebenarnya mereka digaji? Aduh, ini kembali ke perusahaannya lagi sih, memang nggak ada standarnya. Iya. Ada standarnya. Makin kesini kita kan standar kita ya berantakan sih sebenarnya ya. Berantakan. Ya namanya bisnis, aku pikir karena ada supply and demand ya itu mungkin yang membuat ya kita belum bisa seperti karir yang lain. Contohnya katakanlah karir yang udah lebih tua, dokter contohnya, mereka kan jelas tuh standarisasinya. Ada asosiasinya atau advokat juga begitu gitu. Tapi programmer sepertinya susah karena dinamikanya terlalu cepat gitu. Teknologi itu ngedrive kita juga harus merubah cara kerja kita kan. Akhirnya merubah juga struktur dan segala macam gitu. Oke bang, ini kita udah diskusinya udah banyak. Kalau diterusin wah sampai pagi kita. Bisa sampai pagi ya. Kita kalau udah ketemu banyak hal yang bisa kita obrolin ya. Dan memang ini bang, aku ada juga satu kerinduan di komunitas ya. Bayangin aja bang, yang tiap bulan dulu kita buat acara setelah pandemi bang. Jadi itu kayak aduh gitu setiap bulan hilang. Gitu kan. Kayak ada yang hilang gitu, nggak ketemu. Apa ya? Ada kebahagiaan tersendiri kita ke komunitas, apalagi kita bisa kontribusi. Aku nggak bisa deskripsikan, tapi ada kebahagiaan itu gitu. Kita ketemu di sana, kita ngobrol di sana. Kadang-kadang kita ikut meetup juga nggak selalu karena lihat materinya, tapi karena ada kerinduan juga jumpa dengan teman-teman kan. Di Jakarta sekarang gimana bang acara perkomunitasan? Apakah udah mulai? Iya, saya sih berharap memang dengan turunnya pandemik sekarang dan kelihatannya juga
kondisi di Jakarta ini sudah sangat normal seperti dulu lagi kan. Terus terang kalau Jakarta ini udah macetnya sudah sama kayak dulu lagi nih, udah nggak ada bedanya. Udah sama. So saya sih merasa bahwa kemungkinan besar kita sudah bisa ngadain event-event on-site lagi seperti dulu lagi. Perkiraan saya dalam waktu 1-2 bulan ini mungkin sudah bisa dilakukan. Dan ini juga sebenarnya saya juga encourage teman-teman di developer itu kita untuk mereka juga melakukan yang sama. Maksudnya mereka datang di event-event kayak gini untuk kenal lebih banyak, karena seperti yang Abang bilang tadi kan, networking itu sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi banyak masalah dari underpaid, skill upgrade, career upgrade. Itu networking itu jawaban itu. Dia bisa dapat segalanya di sana. Dia bisa ketemu teman loh. Ada orang dia cerita-cerita sedikit gitu, cuma ngobrol. Oh ya saya udah bisa ngerjain ini. Wah saya lagi butuh nih. Kamu masuk aja ke saya misalnya kayak gitu. Karena saya mesti testimoni juga sama Abang. Dengan latar belakang saya yang tidak lulus, tidak kuliah begini. Dari mana sih sebenarnya saya dapat karirnya ini selama ini sampai dengan titik ini? Ya networking pastinya, dan orang dalam lah kalau mau dibilang, nggak bisa, pasti bisa bilang orang dalam juga ya. Orang dalam gitu, mereka kenal saya gitu, kamu gabung sini aja ya, tapi kan karena kita pede dengan skill kita gitu Bang, jadi bukan soal orang dalam itu jahat atau gimana, nggak ada hubungan sama itu, kita memang mampu soalnya kita cuma memanfaatkan ke link networking tadi gitu ya, akhirnya dites dan oh ya kamu capable, dan kita proving. Iya benar. Iya kita proving kan, kita juga masuk ke dalam bukan untuk ngerusak di dalam kan, kita benar-benar mampu. Makanya teman-teman ayolah kita dalam waktu dekat ini bikin event sesegera mungkin deh kita. Betul, habis lebaran deh. Kita Bang yang di leader-leader komunitas kayaknya saling lihat-lihatan. Kayaknya belum ada nih, kayaknya kalau ada satu aja kayaknya langsung tuh. Ya kan? Kayaknya masih lihat-lihatan nih. Kayak aku juga dari kemarin mau buat acara. Gimana ya? Udah ada nggak gitu? Kuliah teman-teman Jakarta ada, tapi skopnya kecil, bukan kayak kita dulu yang memang publish jelas ada ininya gitu. Kalau ini mungkin hanya beberapa, dia nggak terlalu publik gitu. Kayaknya ini lihat-lihatan ya Bang. Udah kita buat aja Bang. Sebulan 2 bulan lagi kita buat aja yang rame. Iya boleh deh sekalian. Ayolah kita bikin. Benar-benar. Nanti saya coba initiate lah. Aku udah 2 tahun juga gak ke Jakarta ini. Biar sekalian lah main-main ke sana, kita buat acara apa kayak gitu ya kan. Ya, betul. Oke Bang, wah ini diskusi kita menarik sekali malam ini ya. Walaupun kita ini udah record yang kedua, tapi justru ini lebih asik dari yang kemarin ya Bang ya. Lebih asik. Ya betul. Oke Bang, makasih Bang ya untuk waktunya. Sehat-sehat. Sampai jumpa nanti kita di Jakarta atau di acara lain. Sip. Ya, bye-bye. Oke. Thank you Bang ya. Thank you.